ketua yang ya sesuai dengan kebutuhan. Sudah ada nama-namanya Gus? Masih semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab, macam-macam. Caimin kena tampar Najwa Shihab, lancang sahkan jadi ketua tim pemenangan pasangan Anies, Mbak Nana tolak mentah-mentah. Hajar Mbak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tuan rumah mata Najwa Shihab membantah menjadi salah satu kandidat dari tim pemenangan nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bantahan itu disampaikan Nana usai Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan lancang mencatut namanya masuk dalam tim pemenangan Anies Caimin yang tengah digodok. Ia menegaskan tidak akan terlibat dalam tim ses kandidat manapun pada pemilu 2024. Mbak Nana menjelaskan belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk bersama PKB. Ia menegaskan posisinya pada tahun politik ini masih akan berstatus sipil tanpa berafiliasi dengan parpol manapun. Mbak Nana berkomitmen sebagai bagian dari insan pers akan terus memperjuangkan dan mengawal demokrasi di Indonesia untuk semakin lebih baik lagi. Penolakan itu juga terlihat di akun Instagram pribadi Nana. Jadi bisa dibilang Najwa menampar muka Anies dengan telak. Dan Caimin dengan telak. Najwa dengan tegas dan nyata menelanjangi siapa sebenarnya pasangan duet Anies dan Imin. Dengan menolak dan membeberkan fakta bahwa ia tidak diajak berkomunikasi soal menjadi ketua tim ses, tapi kok muncul nama dirinya. Itu menandakan jika pasangan Anies akan menggunakan banyak cara untuk menarik suara dari kalangan selebritas atau orang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Dan hal ini ternyata pernah dilakukan juga loh oleh Anies ketika di DKI Jakarta. Ketika itu Anies menyeret Panji Pragiwaksono sebagai tim sesnya. Mungkin Anies akan mengulangi hal yang sama, tapi dengan cara yang licik, tanpa melakukan komunikasi, tapi kok ngaku-ngaku didukung oleh Najwa Shihab. Mencatut nama dengan lancang hanya untuk menarik simpati masyarakat. Tapi Najwa Shihab tidak bego semacam pendukung Anies. Najwa tidak ingin kabar ini merembet kemana-mana, jadi langsung dibantah dengan telak. Sepertinya Anies dan Caimin terlalu pede. Setelah diundang ke acara Mata Najwa, Anies pikir Najwa menjatuhkan dukungannya kepadanya. Maka dari itu, ia dan Caimin langsung menetapkan Najwa menjadi tim sesnya. Nggak taunya malah ditolak mentah-mentah. Dikira Najwa bisa dikibuli kali ya? Memang wajar jika Najwa menolak menjadi tim sesnya Anies Caimin. Karena selama ini, 5 tahun terakhir ini, kita semua telah disuguhi pertunjukan-pertunjukan maha tolol yang dilakukan oleh pendukung Anies. Dan Anies pun juga terlihat sangat menikmati puji-pujian yang halusinasi dari para pendukungnya itu. Kalau saya mengatakan jangan sampai Anies nyapres, bukan saya sedang mendiskreditkan Anies loh. Tapi saya sedang mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh sosok Anies jika dia bisa jadi presiden. Jangan-jangan kita bisa dibuat tolol semua. Percaya kalau di bawah pimpinan Anies, Indonesia bakal terbebas dari utang negara. Dan juga sederet janji-janji manis halunya. Contoh yang paling nyata tentang ketololan para pendukung Anies adalah mereka tidak mampu melihat jika sanya Anies itu adalah seorang WNI keturunan. Tentang silsilah keturunan mereka keras memperlihatkan kebodohannya tentang berpikir jika Anies dan Basuki Cahayapurnama berbeda tanpa mau menjelaskan apa perbedaannya. Padahal keduanya sama-sama WNI keturunan. Bukan hanya itu saja, ketika Anies sudah kelar jabatannya, tapi justru banyak warga yang stres dan kecewa. Selokan tidak dikeruk, naturalisasi diperdebatkan dengan normalisasi, padahal intinya si Anies ini tidak mau mengerjakannya, sehingga janji kampanyenya tidak ada yang terwujud. Bahkan sampai digugat warga. Maka dengan demikian, jika telah lihat dari daftar ketidakbecusan Anies dalam memimpin Jakarta, sudah jelas terang benderang, dan masih tetap memilih Anies berarti memang orang-orang itu sudah mabok kencing onta, sehingga akal sehatnya sulit untuk berfungsi lagi. Jadi wajar ya kenapa Najwa ini menolak jadi tim sesnya Anies. Karena salah satunya ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Saya rasa 5 tahun Jakarta bisa jadi buktinya. Lagian, elektabilitas mentok nomor 3 kok berani-beraninya minang Najwa Shihab? Tentu saja ditolak. Bagaimana menurut Anda? Kapan lagi bisa berfoto bersama selfie dengan Bapak Anies Baswedan ya? Betul. Terima kasih Bapak. Kembali kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas.
Ganjar isi kuliah kebangsaan di UI. Beda reaksi mahasiswa pada Anies dan Ganjar. Ganjar disambut luar biasa meriah, ramah dan jadi rebutan. Anies anyep, sepi dianggurin. Dengan ini, kita Terima kasih atas dukungan dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa FISIP serta Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Indonesia. Terima kasih banyak atas kontribusi serta waktu yang telah diberikan untuk hadir dalam acara ini. terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 18 September 2023. Dalam tayangan video di kanal YouTube FISIP Universitas Indonesia, Ganjar tampak mengenakan kemeja bergaris hitam putih. Saat mengawali kuliah kebangsaan di UI, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada dosen hingga mahasiswa yang menghadiri acara. Ganjar juga sempat melemparkan candaan terkait pengalamannya kuliah di UI. Diketahui, baca pres dari PDIP itu pernah mengenyam pendidikan S2 pasca sarjana ilmu politik di FISIP UI. Ia berkata, "Senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih," kata Ganjar. Lantas Ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada guru ataupun dosen pembimbingnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyelipkan candaan yang menilai dosen di UI banyak memberikan tugas. Meski begitu, Ganjar menyebut karena dosen di UI itulah ia bisa berdiri di hadapan mahasiswa dan menjadi baca pres di Pilpres 2024. Kata Ganjar, "Teman-teman mahasiswa, terima kasih yang beberapa hari ini sudah mulai kuliah. Ini rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering ngasih tugas. Dan Anda tahu nilainya pelit. Tapi ketahuilah, karena dosen yang nyebelin, kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri karena mereka," kata Ganjar. Lalu Ganjar menampilkan foto saat dirinya kuliah di UI. Ia berkata, "Foto itu otentik, saya pernah kuliah di sini." Mantan Gubernur Jateng ini kemudian menyebut seorang dosen pembimbingnya yang dinilai sabar mengajar. Lantas Ganjar melanjutkan pernyataannya terkait materinya di kuliah kebangsaan FISIP UI. Ganjar menyinggung strategi dalam membangun Indonesia, mulai dari ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Adapun 7 strategi tersebut adalah membangun SDM produktif, perkuat jaring pengaman sosial, dan kembalikan alam Indonesia. Kemudian stabilisasi harga bahan pokok, hilirisasi menuju industri kelas dunia, hapus kemiskinan, dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur. Diketahui, Ganjar tiba di gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro sekitar pukul 9 pagi. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam putih vertikal dan celana panjang berwarna hitam. Sebelumnya, Anies Baswedan lebih dulu mengisi kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UI pada Selasa 29 September silam. Sama seperti Anies, Ganjar diberi kesempatan untuk mengeluarkan pemikiran dan visinya. Pemaparan itu kemudian ditanggapi oleh para panelis, terdiri dari dosen dan mahasiswa. Selain panelis, mahasiswa yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, nampak berbeda tanggapan atau reaksi dari para mahasiswa yang hadir dalam 2 momen tersebut. Saat Anies mengisi kuliah kebangsaan, mahasiswa dan hadirin yang hadir tidak tampak terlalu antusias dengan tanpa mengajak selfie atau memanggil-manggil nama Anies. Tapi sangat jauh berbeda saat Ganjar yang hadir. Sejak awal kehadirannya, Ganjar disambut meriah oleh mahasiswa FISIP UI. Saat memasuki ruangan Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, mantan Gubernur Jateng itu diteriaki mahasiswa. "Pak Ganjar, Pak Ganjar," teriak mahasiswa menyambut Ganjar. Lalu kemudian sesaat setelah selesai mengisi kuliah kebangsaan, baca pres yang didukung PDIP itu disambut Mars Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang bertajuk "Hendak Kemana Indonesia Kita?". Ganjar diajak berkeliling FISIP UI oleh Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto. Lokasi yang dilalui kantin FISIP UI. Di sana, sejumlah mahasiswa berkumpul untuk menyambut Ganjar. Tampak 2 buah drum telah tertera di depan kantin.
Saat Ganjar berjalan ke arah kantin, dua orang mahasiswa menabuh drum dengan nada yang membuat semangat. Meski sengatan terik matahari membakar siang itu, membuat para mahasiswa semakin bersemangat. Ganjar pun sempat berhenti untuk menyaksikan atraksi mahasiswa FISIP UI. Terlihat Ganjar tersimpul senyum saat melihat para mahasiswa bernyanyi Mars FISIP UI. Bahkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi tampak bernyanyi satu padu. Bahkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi itu tampak bernyanyi bersatu padu untuk menyambut Ganjar. Sesekali Ganjar bertepuk tangan lantaran terkesima dengan penampilan para mahasiswa tersebut. Jadi, bagaimana menurut Anda?